Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa juga untuk sebarkan kepada seluruh teman-teman, sahabat, dan kerabat kalian semua. Teman-teman, pernahkah kalian melihat tabel bertuliskan huruf-huruf unsur kimia? Tabel inilah yang dinamakan tabel periodik unsur. Tahukah kalian, ada berapa unsur yang sudah teridentifikasi di tabel periodik unsur? Ya, benar, ada 118 unsur. Nah, apakah unsur-unsur tersebut langsung ditemukan secara bersamaan? Tentu saja tidak. Pada tahun 2016 lalu, awalnya tabel periodik hanyalah berjumlah 114 unsur. Kemudian pada tahun 2017, ada penambahan 4 unsur baru sehingga dapat melengkapi sepenuhnya tabel periodik unsur. Masih ingatkah kalian mengenai sejarah perkembangan sistem periodik unsur beserta tokoh-tokohnya? Jika lupa, akan saya ingatkan. Sejarah perkembangan tabel periodik unsur bermula dari penemuan Antonio Lavoisier pada tahun 1789. Lavoisier mengelompokkan 33 jenis unsur berdasarkan sifat kimianya, yaitu gas, tanah, logam, dan non-logam. Kemudian, disusul oleh seorang kimiawan asal Jerman yang bernama Johann Wolfgang Dobereiner pada tahun 1817. Dobereiner mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa dan kesamaan sifatnya. Menurutnya, massa unsur yang di tengah merupakan rata-rata unsur pertama dan ketiga. Ketentuan ini dikenal dengan triade Dobereiner. Selanjutnya, pada tahun 1864, seorang kimiawan Inggris bernama John Newland berhasil mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Newland mendapati bahwa unsur ke-8 sifatnya mirip dengan unsur pertama. Unsur ke-9 mirip dengan unsur kedua, dan seterusnya. Keunikan ini disebut hukum oktav Newland. Kemudian, dilanjutkan oleh ilmuwan asal Rusia dan Jerman, yaitu Dmitri Mendeleev dan Lothar Meyer. Mendeleev meneliti hubungan antara massa atom dengan sifat kimia, sementara Meyer meneliti hubungan antara massa atom dan sifat fisika. Mendeleev berkesimpulan bahwa susunan unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya akan menghasilkan perulangan sifat secara periodik. Hal ini dikenal dengan hukum periodik unsur. Pada tahun 1871, Mendeleev berhasil menerbitkan tabel periodik unsur dengan lajur tegak yang disebut golongan dan lajur mendatar yang disebut periode. Perkembangan unsur tidak sampai di situ saja. Pada tahun 1914, Henry Moseley berhasil memperbarui tabel periodik unsur yang digagas oleh Mendeleev. Perbedaannya adalah, jika tabel periodik Mendeleev disusun berdasarkan nomor masanya, maka tabel periodik milik Moseley disusun berdasarkan nomor atomnya. Tabel periodik Moseley disebut sebagai tabel periodik bentuk panjang karena sudah lebih lengkap dari tabel penemuan sebelumnya. Jika menurut kalian, perkembangan sistem periodik unsur hanya sampai di situ saja, maka anggapan kalian perlu diriset ulang. Faktanya, masih terdapat 4 unsur baru yang ditemukan. Apa sajakah keempat unsur tersebut? Nihonium. Unsur ini diberi lambang NH. Jika pada tabel periodik unsur terbaru, unsur ini bernomor atom 113, terletak pada golongan 3A dan periode 7. Unsur ini ditemukan di daerah Jepang. Moscovium dengan lambang unsur Mc. Pada tabel periodik unsur ini bernomor atom 115, terletak pada golongan 5A dan periode 7. Unsur ini ditemukan di daerah Moskow, Rusia. Tennessine dengan lambang TS. Dalam tabel periodik, unsur ini bernomor atom 117, golongan 7A dan periode 7.
Unsur ini ditemukan di negara bagian Tennessee. Oganesson dengan lambang Og. Unsur ini bernomor atom 118, terletak pada golongan 8A dan periode 7. Ditemukan di Dubna, Rusia. Lantas, dari manakah keempat unsur tersebut muncul? Tentu saja dari aktivitas radioaktif. Kemungkinan besar, beberapa tahun yang akan datang akan ditemukan unsur-unsur yang baru lagi. Berkat adanya penelitian-penelitian yang semakin canggih, maka perkembangan unsur akan selalu ada. Nah, bagaimana? Semakin jelas bukan pemahaman kita? Kini, saatnya kita mulai mengganti tabel periodik unsur ke versi terbaru. Barangkali, tabel yang kita miliki sudah tidak berlaku lagi. Sedikit paparan materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang sedikit ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Segala khilafan dalam tutur kata saya mohon dimaafkan. Nantikan video-video berikutnya dan tetap di channel ini. Salam sehat, tetap jaga iman dan jaga imun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.